Ya, balik lagi gue kali ini pengen ngejelasin em, antara manifestasi dan manifesto. Nah, dari beberapa pengertian yang ada dan juga perspektif pribadi atau pendekatan pemikiran gue gitu ya. Nah, kalau manifestasi itu adalah lu mewujudkan sesuatu hal yang imaterial atau yang tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat, habis itu dikelihatanin gitu, diwujudkan gitu. Misalnya mau bikin lagu gitu, nah itu bikin lagu manifestasi dari apa? Misalnya manifestasi dari rasa resah lu terhadap pacar lu atau apa gitu, atau lu diputusin galau atau apa, itu abis itu lu bikin lagu, terus judulnya apa, jadi Rindu Yang Kunanti misalnya. Itu adalah perwujudan dari manifestasi gitu. Itu adalah manifestasi. Itu perwujudan dari sesuatu hal yang tidak terlihat dan diwujudkan. Itu adalah manifestasi. Nah, manifestasi ini tapi banyak banget. Nggak hanya itu gitu. Jadi bisa diambil dari banyak hal. Kalau di performance art sendiri, karena dia sifatnya interdisciplinary, dia sangat campur-campur ilmu dan bikin research yang baru. Suatu research itu bisa dimanifestasikan ke dalam karya. Nah, misalnya dia terinspirasi dari ilmu biologi misalnya. Nah, dia memanifestasikan biologi itu ke dalam karya. Jadi ada tumbuhan, ada beras, kayak gitu-gitu. Misalnya ya. Nah, habis itu ada manifestasi dari pikiran pribadi atau juga bisa keresahan pribadi gitu, tapi secara acak atau random. Nah, itu juga bisa dimanifestasikan. Jadi manifestasi ini sangat luas. Jadi menerjemahkan sesuatu hal yang tidak terlihat jadi ke orang lebih banyak tahu gitu, biar biar orang tahu nih, oh ini manifestasi dari ini gitu. Tapi dibalik-balik lagi ya, kalau misalnya konseptual itu bebas, mau dia ngasih tahu manifestasinya apa, mau nggak dikasih tahu itu nggak apa-apa. Nah, abis itu ada yang namanya manifesto. Ini adalah memang mirip ya, kelihatan yang kayak mirip manifestasi manifesto, tapi sebenarnya menurut gue manifesto itu dia lebih ke, banyak yang bilang itu adalah pernyataan sikap politik secara keras. Itu adalah statement keras. Dan manifesto itu di dalam seni banyak banget statement keras yang juga bisa dipropagandakan atau dilipat gandakan atau di-expand gitu. Jadi bener-bener siarkan banget, dan di dalam keseharian juga bener-bener diomongin terus kayak gitu. Itu bisa ke manifesto, apalagi manifestonya makin gede. Itu bisa dari suatu individu atau kelompok. Itu juga bisa pakai simbol dia, atau bisa juga pakai huruf, atau bisa juga pakai perlakuan, atau bisa juga pakai pernyataan statement yang lain kayak gitu. Tuh bener-bener si manifesto itu juga bisa dikemas dengan bentuk yang macam-macam. Tapi manifesto itu dia lebih ekstrim, katakanlah seperti itu ya, lebih ekstrim. Nah, itu adalah suatu perbedaan. Banyak artis-artis yang melakukan manifesto. Salah satunya adalah manifesto futuris. Manifesto futuris itu dia dilakukan oleh si Filippo Marinetti. Itu akhirnya dia berkelompok ya, memang ya. Itu adalah suatu statement keras terhadap art. Ada juga kalau di sini si Geber modus operandi yang pos alay, dengan pos alaynya itu adalah manifesto juga. Atau juga beberapa merek-merek iklan itu juga banyak melakukan manifesto. Atau juga Banksy melakukan manifesto. Bahkan filmnya pun ada film yang berjudul memang Manifesto. Nah, jadi
manifesto itu di dalam seni bisa menjadi suatu karya yang ekstrim dalam menyampaikan suatu statement yang keras seperti itu. Tapi di dalam kemasan itu memang bisa sekreatif mungkin sih, bisa kelihatannya nggak terlalu keras, tapi ya sebenarnya terus menerus atau seperti itulah. Memang banyak cara untuk memanifestokan suatu karya atau suatu pemikiran, itu banyak banget caranya. Jadi itu adalah dua perbedaan yang sangat jauh antara manifestasi dan manifesto. Memang rada-rada nempel sih, karena bisa aja lu mikir apa, lu ada statement apa, itu adalah buah dari manifestasi, atau itu manifestasi ya. Akhirnya manifestasi itu dimanifestokan. Katakanlah seperti itulah simpelnya gitu. Udah dulu, terima kasih.